pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haikal di Speak Up TV 9. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari institusi Polri, yaitu Bapak Kombes Pol Artanto. Selamat malam Pak Artanto. Selamat malam, siang, pagi. Semangat pagi ya Pak Pagi, Artanto, kita di dalam ruangan. ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan menyambut hari ulang tahun Polri atau Hari Bayangkara. Tepatnya di tanggal 1 Juli 2022. Ini ulang tahun atau Hari Bayangkara ke-76 ya, Betul. Pak Artanto. Nah ini ke-76. Kalau usia manusia nih udah ya tua lah, tapi harus energi 20 tahun ini Pak ya. Iya. Harus semangat muda berarti. Iya. Nah, di usia ke-76 tahun Pak, mungkin saya pengen tanya nih, makna dari Bayangkara sendiri itu bagaimana nih Pak Artanto? Ya. Makna Bayangkara. Mungkin Mas Haikal pernah lihat polisi menggunakan pet. Oh ya. Di petnya itu, atasnya itu Ada logo. Ya. ada tulisan Rastra Sewaka Utama. Nah, itu apa itu maksudnya tuh Pak Artanto? Itu ada artinya abdi utama daripada bangsa dan negara. Oh, Jadi kita sebagai warga negara akan mengabdi kepada bangsa dan negara. Bangsa itu kepada negara, bangsa itu kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat. Jadi kita harus menjadi abdi utamanya dalam rangka mengayomi bangsa dan negara. Nah itu. Luar biasa. Itu dari mana? Ya, makanya Kalimat itu ya? di topi kita di paling atas itu, di atas logo Polri itu di bawahnya ada tertulis Rastra Sewaka Utama. Oke, ini berarti mengabdi ya, mengabdi kepada bangsa dan negara. negara. Iya, jadi jiwa kita itu, darah yang mengalir di jiwa kita ini harus betul-betul merah putih. Dan itu pun ditanamkan pada saat masuk pendidikan, menjelang pelantikan menjadi anggota Polri, kita disumpah, kita berjanji kepada Tuhan, Allah, bahwa kita harus menjadi abdi daripada masyarakat, bangsa dan negara. Oh, berarti ibaratnya tidak hanya sekedar tulisan itu Pak ya, tapi juga dari instansi sendiri, mulai dari masuk pelatihan, mau pelantikan, bahkan mungkin kenaikan jabatan, itu selalu diingatkan ya Pak ya, sehingga menjadi mudah menjadi bagian dari diri sendiri. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, di ke-76 tahun ini Bayangkara mengangkat tema apa nih di tahun ini Pak? Di tahun 2022 ini? Temanya cukup panjang. Wah, temanya cukup panjang. Saya bacain ya. Boleh, silakan Pak Artanto. Ini saya buat kepean ini ya. Jadi di Hari Bayangkara ke-76 ini, di tahun 2022 ini, Polri membuat tema, yaitu Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktur untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, kan saat ini kan kita sedang COVID, ekonomi kita sedang terpuruk, atau mungkin kita sedang merangkak. Oleh karena itu, Polri mempunyai suatu kewajiban, kita mendukung untuk pemulihan ekonomi agar Indonesia bangkit dan tumbuh kembali. Nah, nanti apa yang harus dilakukan oleh Polri terangkai oleh dalam refleksi Hari Bayangkara ke-76 ini. Itu berarti ya memang sih Pak ya, apalagi kita di Lombok, gempa bumi, lanjut COVID. Sekarang lagi ekonomi yang mungkin ya karena di dunia juga ada peperangan juga. Itu memang benar-benar kacau balau lah kita bilangnya dari sisi ekonomi, dan itu mengangkat tahun ini lebih ke bagaimana membantu negara juga dari sisi pemulihan ekonomi. Iya, betul. Oke, luar biasa. Jadi itu salah satu. Kenapa latar belakangnya ini sebenarnya apa Pak? Latar belakang yang mendasari ini, tema ini yang diambil. Jadi gini, cara berpikir muda ya, di mana pada saat negara ini mengalami kesulitan ekonomi, tentunya pekerjaan berkurang, kemudian pendapatan masyarakat berkurang, kegiatan perekonomian menurun dan sebagainya, sehingga mempengaruhi
taraf kehidupan atau ekonomi masyarakat. Kalau ekonomi masyarakat akan ekonomi menurun, masyarakat akan stres. Kalau stres berakibat orang itu akan mengurangi pendapatannya, dan orang kan pemenuhan kebutuhan hidup kan tidak bisa berkurang. Betul. Jadi orang akan selalu mencari kebutuhannya atau mencari rezeki atau uang untuk memenuhi memenuhi kebutuhannya. Kalau dia terpuruk, akhirnya dia harus mendapatkan kebutuhannya, dia akan mengambil cara-cara yang cepat dan instan. Betul. Itu kan akhirnya beralih ke dia menjadi pelaku kejahatan, kemudian menjual narkoba atau dan sebagainya, sehingga meningkatkan adanya perilaku kejahatan dan sebagainya. Meningkat ya Pak ya. Jadi pemikiran jangka panjang kita, jangan sampai masyarakat itu terpuruk ekonomi dan kemudian akibatnya menimbulkan suatu tindak pidana atau perilaku kejahatan dari masyarakat. Yang ujung-ujungnya kalau perilaku kejahatan masyarakat ini meningkat, ujung-ujungnya Polri yang harus turun tangan lagi. Oleh karena itu kita harus berpikir jauh. Bukannya polisi tidak mau bekerja untuk menyelesaikan Pak ya, tapi kan kita harus mengantisipasi. Iya, kita kan sesuai apa yang disampaikan oleh Kapolri tentang Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Nah, prediktif itu berarti polisi yang sudah harus memikirkan jangka panjang strategi-strategi apa yang harus dilakukan guna mengurangi permasalahan yang akan timbul. Jadi kita bermain prediktif. Ekonomi turun, masyarakat pendapatan kurang, padahal pemenuhan kehidupan harus dipenuhi oleh terus. Akhirnya masyarakat akan mengambil jalan pintas. Kita nggak tahu nih jalan pintasnya mana nih Pak ya. Bisa dia jadi perampokan, kemudian mengambil harta orang lain dan paksa, bermain narkoba dan sebagainya cukup banyak. Sehingga ini kan meningkatkan kejahatan. Oleh karena itu polisi mengantisipasi dari awal. Bukan berarti polisi tidak berani atau tidak bisa menghadapi perkara kejahatan, cuman kita mengeliminir permasalahan yang akan timbul. Permasalahan akan timbul itu kita eliminir dari sekarang, dari awal, supaya tidak terjadi chaos. Ya, kan lebih baik mencegah Pak daripada mengobati gitu. Ibaratnya kata dokter sakit, lebih baik kan kita bagaimana merawat body kita yang masih bagus supaya kita tetap sehat. Ya walaupun nanti sakit tidak terlalu parah lah. Sama lah seperti masyarakat. Masyarakat itu kita rawat, kita bina supaya mereka itu tidak mengalami terpurukan ekonomi, termasuk pemerintah supaya tidak ada terpurukan ekonomi, sehingga masyarakat tetap struggle, tetap kuat, sehingga perekonomian tetap berkembang dan angka kriminalitas tidak terlalu tinggi. Berarti itulah ibaratnya hubungannya lah. Korelasi ya, tema tadi yang diangkat dengan kondisi negara saat inilah gitu Pak ya. Jadi bukan berarti polisi kebetulan hari ulang tahunnya ya hanya untuk dia aja, tapi ini adalah untuk bangsa dan negara kembali lagi. Contohnya yang ringan saja. Kenapa polisi getol sekali terhadap upaya untuk vaksinasi? Vaksinasi. Contohnya salah satunya kita cukup berhasil lah Pak ya di NTB ya. Indonesia diakui oleh dunia negara nomor 4 terbesar di dunia, penduduknya jumlahnya. Kenapa vaksinasi bisa cepat maksimal? Luar biasa. Karena polisinya juga yang mengawali. Semuanya lah ya. Tapi kita mendorong dan ikut serta. Setuju Pak. Karena coba di mana di negara terbesar di dunia ini yang vaksinasi yang sebanyak Indonesia? Ada nggak? Nggak ada, nggak berjutaan. Jumlahnya sampai 200-an juta penduduknya cuma kita aja nih. Kalau vaksin tidak tercapai, bagaimana masyarakat untuk mencapai imun? Alhamdulillah sekarang kan masyarakat sudah imun, sudah tercapai vaksin, walaupun belum 100%, tapi sudah hampir 80%. Booster 1, booster 2 hampir sudah tercapai dan terjadinya herd immunity, kekuatan imunitas oleh masyarakat. Dan akhirnya sekarang negara Indonesia kan sudah mulai nampak perkembangan ekonomi akibat sudah imun. Imun karena apa? Karena sudah divaksin.
Coba polisi tidak mendorong dari polisi, emang gue pikirin dan sebagainya kan. Ya, wah, hari ini kita masih pakai masker, Pak. Ya capek, pemerintah capek, ekonomi lambat, semua berakibat lapangan pekerjaan berkurang. Ujung-ujungnya siapa nanti? Sampahnya, sampah daripada akibat perekonomian yang tidak berkembang ya terjadi kriminalitas dan sebagainya. Betul, polisi yang harus bekerja keras dan oleh karena itu kita harus kelihatan banget ini Pak dengan kita mencapai herd immunity tadi. Terus kebijakan pemerintah presiden yang boleh lepas masker di dalam ruang area terbuka, kemudian kok kita lihat sekarang udah ada beberapa konser ya Pak ya, di NTB sendiri udah ada beberapa konser. Itu pun tidak terjadi lonjakan. Betul, kasus. Kasus pun nggak ada. MotoGP kita sukses, MXGP kemarin kita sukses. Itu ya semua juga pasti kerjasama yang solid lah yang kita bilang dari bentuk dukungan salah satunya dari Polri. Iya. Kita aja yang kombes-kombes, kalau kombes-kombes ini turun waktu menjelang MXGP. Orang Polda 2 kombes turun ke 1 polsek untuk ngejar herd immunity tercapai di Lombok Tengah. Itu benar-benar dalam waktu jemput bola udah ya Pak ya. Dalam waktu 1 bulan harus tercapai herd immunity di Lombok Tengah. Menjelang MotoGP kemarin. Iya, kemarin bahkan saya lihat berita itu bahkan banyak kendaraan dinas yang diterjunkan ke desa itu untuk ngangkut mungkin yang lansia-lansia yang susah mobilitasi ke lokasi vaksinasi, itu dijemput langsung sama Babin Kamtipmasnya Pak ya. Itu salah satu bentuk kepedulian polisi untuk tercapainya herd immunity ya. Tujuan akhirnya masyarakat imun, kuat, ekonomi berkembang, kan kejahatan berkurang, kriminalitas berkurang. Jadi akhirnya makna dari tema itu adalah sebenarnya bagaimana kita saat ini berupaya bangkit kembali terutama dari sisi ekonomi. Ya kegiatannya sih banyak, faktor-faktor yang harus dilakukan. Salah satu ya polisi berkiprah di bidang vaksinasi. Sekarang PMK juga polisinya. PMK ikut turun tangan juga Pak? Iya, karena di pertama Babin Kamtipmas membantu mendatakan sapi-sapi yang sakit dan diberikan informasi ke dinas peternakan dan sebagainya. Kita ikut membantu mendatakan siapa yang sapi yang sudah sakit, kemudian langsung diinformasikan dan menyuntik. Jadi Babin Kamtipmas kerjanya itu juga. Iya. Ya, tidak langsung secara tidak langsung Babin Kamtipmas juga Polri. Ya Polri ya kan gitu. Luar biasa, berarti ke semua lini Pak ya. Tadi saya berpikir PMK ya dinas kesehatan mungkin atau dinas yang terkait lah. Ya kita berpikir jauh. Misalnya masyarakat hewannya banyak yang mati, kan ekonominya berkurang juga. Ya, resiko lah kembali. Kita dari sekarang mengantisipasi dengan membantu dinas peternakan guna melakukan vaksin terhadap hewan-hewan. Kemudian Babin Kamtipmas menyasar ke rumah-rumah penduduk, ngecek mana yang sudah divaksin, mana yang belum vaksin, atau yang mana yang sedang sakit, kontrol dan sebagainya. Kan membantu pemerintah guna mengerem stabilisasi ya. Pertama ya ujung-ujungnya ya masalah ekonomi juga. Iya, setuju Pak. Ini luar biasa banget nih. Ternyata dari tema yang diangkat tahun ini ternyata maknanya luas dan itu melambangkan pekerjaan yang berat juga bagi polisi, bagaimana mengayomi masyarakat, terutama bagaimana mereka mendampingi masyarakat untuk meningkatkan atau menstabilkan ekonomi. Nah, tentunya untuk mencegah jangan sampai masyarakat nanti goyang, ekonomi susah, nah terjadilah kriminalitas. Nah ini Pak Rutanto masih banyak yang pengen saya tanyakan, tapi kita rehat sejenak dulu. Oke, pemirsa Speak Up TV 9 Lombok, jangan kemana-mana, tetap di TV 9.